RPJPD periode pertama 2006 hingga 2009 Sumatera Utara fokus pada peningkatan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil, dan demokratis. Namun perlu disadari bahwa untuk menciptakan suasana Sumatera Utara yang aman, damai, dan demokratis tidaklah mudah. Pemerintah perlu menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan pangan, pekerjaan, daya beli, ketersediaan barang dan jasa, dan tidak terkecuali adalah jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Jika dianalisis dari bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur tidak bisa diabaikan karena dengan mengutamakan peningkatan ekonomi, maka masyarakat dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan jika infrastruktur pembangunan ekonomi tidak terlaksana, maka akan berpengaruh pada gangguan ketersediaan bahan pangan yang dapat memicu kerusuhan sosial. Dan dalam pandangan politik pun, pemberdayaan hukum juga sangat diperlukan guna untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan jangka panjang, sistem sosial dan politik sangat berpengaruh karena keduanya memiliki kesinambungan dan timbal balik, sehingga dapat mengetahui kebutuhan rakyat secara adil dan efektif. Kemudian RPJMD tahap kedua Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2013 memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat. Target utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan kesehatan, investasi, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk menaikkan IPM, tetapi juga membentuk masyarakat yang mandiri, produktif, dan melek akan teknologi. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan energi terbarukan terus digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara politik, RPJMD ini sejalan dengan agenda pemerintah pusat saat itu, serta dipengaruhi oleh visi kepala daerah hasil pilkada. Stabilitas politik dan koordinasi antara lembaga pemerintahan daerah turut menentukan efektivitas pelaksanaannya. Sehingga, dianalisis RPJMD di tahap kedua yang menunjukkan arah pembangunan lebih berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang dengan menempatkan kualitas manusia sebagai fondasi. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, kapasitas birokrasi, dan konsistensi kepemimpinan daerah. Pada RPJMD Sumatera Utara periode ketiga yaitu tahun 2014 sampai 2018, perencanaan pembangunan saat itu didukung oleh kondisi sosial dan politik yang cukup stabil. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam musrembang menunjukkan adanya partisipasi publik yang baik. Namun, dinamika politik lokal tetap menjadi tantangan, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan. Dari sisi sosial dan ekonomi, Sumatera Utara menghadapi ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Ketergantungan pada sektor juga membuat ekonomi rentan. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih juga belum merata. Selanjutnya pada RPJP periode keempat yang dimana pada tahun 2020 sampai tahun 2025 yang dimana rencana pembangunan jangka panjang pada periode ini itu sangat krusial karena menjadi fondasi untuk mewujudkan visi Sumatera Utara yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah provinsi fokus pada beberapa hal seperti pembangunan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan juga pertanian. Nah, beberapa hasil sudah mulai terlihat seperti perbaikan jalan, peningkatan investasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Tetapi tantangan juga menghadang seperti kemiskinan, terus adanya infrastruktur yang belum merata, dan isu lingkungan seperti deforestasi menjadi perhatian yang sangat utama. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Sumatera Utara menerapkan kebijakan yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mereka melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.